Santapan Harian, Kamis, 2 Juli 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang rindu untuk belajar dari-Mu. Seperti tanah yang haus menantikan hujan, demikian jiwa kami menantikan firman-Mu. Curahkanlah hikmat-Mu agar kami memahami kehendak-Mu hari ini. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Samuel 11. Nahas orang Amon bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Semua orang Yabes berkata kepada Nahas, "Ikatlah perjanjian dengan kami dan kami akan takluk kepadamu." Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, "Dengan syarat inilah aku akan mengikat perjanjian dengan kamu. Tiap mata kananmu harus dicungkil. Dengan demikian aku akan mendatangkan aib bagi seluruh Israel." Kemudian tua-tua Yabes berkata kepadanya, "Berilah kelonggaran kepada kami selama 7 hari supaya kami mengirim utusan-utusan ke seluruh wilayah Israel. Jika tidak ada orang menyelamatkan kami akan keluar menyerah kepadamu." Ketika utusan-utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah seluruh bangsa itu dengan suara nyaring. Saat itulah Saul datang dari ladang menggiring lembunya. Saul pun bertanya, "Ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis?" Mereka memberitahukan kepadanya apa yang dikatakan orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar perkataan itu, roh Allah menguasai dia dan bangkitlah amarahnya dengan dahsyat. Ia mengambil sepasang lembu, memotong-motongnya dan mengirimkannya ke seluruh wilayah Israel melalui utusan-utusan dengan pesan, "Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan Samuel, lembunya akan diperlakukan seperti ini." Lalu kegentaran dari Tuhan menimpa bangsa itu sehingga mereka maju bersatu padu. Saul memeriksa barisan mereka di Besek. Ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Lalu kepada para utusan yang datang itu dipesankan, "Beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok ketika matahari mulai terik akan tiba penyelamatan bagi kamu." Utusan-utusan itu kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes sehingga mereka bersuka cita. Orang-orang Yabes berkata kepada Nahas, "Besok kami akan keluar menyerah kepadamu dan kamu boleh berbuat terhadap kami apa saja yang kamu pandang baik." Esoknya Saul membagi rakyat menjadi 3 pasukan. Mereka menerobos ke tengah perkemahan musuh pada waktu jaga pagi dan mengalahkan orang Amon menjelang hari terik. Orang-orang yang lolos tercerai-berai dan di antara mereka tidak ada 2 orang yang lolos bersama. Lalu bangsa itu berkata kepada Samuel, "Siapakah orang yang telah berkata bagaimana mungkin Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami bunuh." Tetapi kata Saul, "Pada hari ini tidak seorang pun boleh dihukum mati, sebab hari ini Tuhan telah melakukan penyelamatan di Israel." Lalu Samuel berkata kepada bangsa itu, "Mari kita pergi ke Gilgal untuk mengukuhkan kembali jabatan raja di sana." Seluruh bangsa itu pergi ke Gilgal. Di sana mereka menobatkan Saul sebagai raja di hadapan Tuhan di Gilgal. Di sana mereka mempersembahkan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Di sana Saul dan semua orang Israel sangat bersuka cita. Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika ada ancaman bahaya terhadap teman kita atau orang-orang di sekitar kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan?
Saat Nahas, orang Amon mengepung Yabes Gilead dan bersedia mengikat perjanjian asalkan mata kanan orang Yabes dicungkil, maka tua-tua Yabes memohon kelonggaran selama 7 hari. Dalam jangka waktu itu mereka meminta bantuan kepada suku-suku Israel yang lain. Mendengar ancaman bangsa Amon atas orang Yabes, mereka semua menangis. Tangisan mereka membuat Saul bertanya. Setelah ia mendengar kejadian yang dialami Yabes Gilead, Roh Allah menguasainya dan amarahnya bangkit dengan dahsyat. Saul mengambil lembu, memotong-motongnya dan mengirimkannya ke semua suku Israel. Dia memberi perintah keras supaya semua suku bersatu menolong Yabes Gilead. Ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda yang berkumpul. Mereka menerobos ke perkemahan musuh dan mengalahkan bangsa Amon. Akhirnya, orang-orang Amon mati dan tercerai-berai. Ketika Roh Tuhan menyertai raja yang dipilihnya, raja itu akan diberi hikmat dan kuasa untuk menyatukan dan menggerakkan hati rakyatnya, sehingga mereka bersatu padu melawan musuh. Dengan tegas dan berani, Saul memimpin bangsanya untuk mengalahkan ancaman penindasan. Jiwa kepemimpinannya teruji. Sebagai pelajaran, jika Roh Tuhan ada di hati kita, sangat tidak senang dan marahlah hati kita saat kita melihat atau mendengar terjadinya penindasan. Roh Tuhan akan selalu menggerakkan kita untuk membenci kejahatan, membela keadilan, dan menolong korban penindasan. Berefleksilah, masih terasakah dorongan Tuhan dalam diri kita untuk melawan dosa, menyatakan kebenaran dan menolong mereka yang tertindas? Jika dorongannya terasa melemah, lakukanlah evaluasi pada ketaatan kita pada firman Tuhan. Dengan taat dan patuh kepada Tuhanlah, Ia akan membangkitkan keberanian kita dan juga orang-orang di sekitar kita untuk maju. Dengan penuh kuasa Tuhan akan mengadakan penyelamatan. Mari kita berdoa. Seperti layar yang digerakkan oleh angin, biarlah hidup kami digerakkan oleh tuntunan Roh Kudus dalam setiap perkataan dan keputusan. Jadikanlah kami pemimpin yang rendah hati, peka terhadap suara-Mu dan setia membawa terang-Mu bagi sesama. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.